Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Selamat datang di HR Podcast, tempat berbagi ilmu, tempat berbagi cerita, dan tentunya tempat berbagi pengalaman. Bersama saya Intan Anwika Parameswari, dan kali ini kita kedatangan narasumber, tamu yang sangat spesial pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Ani Fauzia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Demikian juga dengan kamu ya, harus sehat ya di masa pandemi begini ya. Kayak jaga selalu imun. Ibu, semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Amin, selalu amin. kita diberi kesehatan Ibu. Amin. Amin. Oke. Untuk yang pertama Ibu, Ibu Ani Fauzia ini sendiri merupakan salah satu dosen di kampus 9 Poltekkes Semarang yang sangat karismatik dan tentunya sangat inspiratif Ibu. Nah mungkin Ibu boleh ceritakan sudah berapa lama Ibu menjadi dosen di kampus 9 dan untuk sekarang jabatan apa yang Ibu emban di kampus 9 Prodi D3 Keperawatan Tegal ya? Ya memang karir saya itu diawali sebagai perawat dahulu ya. Jadi ketika saya lulus dari kampus, saya menjadi perawat, baru kemudian menjadi dosen. Nah saya menjadi dosen sejak tahun 1997, namun belum di Poltekkes. Nah untuk di Poltekkes sendiri saya sudah masuk di tahun 2005. Jadi sejak tahun 2005, udah lama banget ya. Tapi kalau ditambah dengan kampus sebelumnya sejak 1997. Ya, mungkin Ibu sudah menjadi dosen dan tentunya sangat berpengalaman sekali di dunia kesehatan ini ya Bu. Dan mungkin Ibu boleh ceritakan sedikit perjalanan Ibu untuk bisa mengajar dan menjadi dosen di kampus 9 Poltekkes Kemenkes Semarang. Pastinya ada motivasi sendiri atau dorongan dari Ibu sehingga dapat dan sampai saat ini masih mengajar di kampus 9 Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik ya, semua kalau berlandaskan dengan rasa cinta, apa pekerjaan apapun itu didasari oleh rasa cinta, pastinya akan melewatinya dengan sukacita juga. Betul, Itu Ibu. Satu komitmen awal gitu ya. Ketika kita semua itu mengawali peran apapun, maka upayakan melandasinya dengan kecintaan ya. Memang siap untuk memilih dan siap untuk berkomitmen. Nah, ada kisah yang kemudian ini menjadi bahan dari perjalanan saya ketika menjadi dosen. Memang di tahun 1997 ada di kampus lain. Kemudian peluang tersebut kembali ditawarkan di kampus ini, Poltekkes Kemenkes itu, tapi sebelumnya adalah Pemkot Tegal di tahun 2005. Memang awalnya itu bukan kemudian ada keinginan untuk resign dari satu tempat ke tempat yang lebih bagus, itu awalnya nggak seperti itu. Tapi ada takdir ilahi itu yang kemudian memutuskan saya untuk berpindah. Tempatnya harus yang lebih dekat dengan rumah. Itu terkait dengan sebetulnya kebutuhan personal. Saya menginginkan punya anak dan sejak menikah itu belum dikaruniai anak. Nah ketika ini ada kesempatan bekerja di tempat yang lebih dekat dengan rumah, saya berpikir apa ini jalan Allah untuk memberikan keturunan buat saya dan saya lebih safety gitu ya untuk menjaga kehamilan next. Ternyata benar, di tahun 2005 itu pindah ke sini, Allah berikan anugerah, saya hamil di tahun 2006. Nah ini sebetulnya luar biasa, tetapi apa yang menjadi awal keputusan untuk menjadi dosen, tentunya ini kita pelihara dan semua ini saya memberikan juga tips itu ya. Ketika kita sudah satu memilih, maka pilihan tersebut itu ada konsekuensi untuk kita berkomitmen mengisinya dan terus menerus menjadi
ada upaya ya untuk kemudian lebih memperbagus ya kualitasnya. Nah, ini yang tips yang harus kita pelihara ya ketika kita sudah memilih, maka kita harus komitmen. Kemudian yang kedua, kita juga ketika sudah memilih, maka peran itu adalah bagian dari amal kebaikan. Yang ketika kita melakukannya dengan konsisten, berulang-ulang itu akan menjadi piawai orang tersebut. Kemudian tadi mengatakan inspiring ya. Aduh, saya tersanjung nih ya disampaikan oleh mahasiswa saya bahwa saya inspiring. Amin ya. Sebab kalau menjadi inspirasi bagi orang itu juga kebaikan ya buat kita, dunia dan akhirat ya. Jadi siapa yang kemudian padanya itu ada jejak kebaikan dan kemudian dia meninggal kelak, maka jejak kebaikan yang diikuti oleh orang yang inspirasi juga akan memberikan pahala buat kita di akhirat. Kemudian kenapa Poltekkes Kemenkes? Nah, ini kan sebetulnya ada kondisi perbaikan dari institusi kelembagaan yang dulu itu di tahun 2005 ini kan masih Akper Pemkot Tegal. Jadi di tahun 2005 itu masih Akper Pemkot Tegal. Jadi saya startingnya itu menjadi dosen di Akper Pemkot Tegal. Akper Pemkot Tegal sendiri kan 19 Mei ya tahun 1998. Apal banget nih saya ya. Kemudian bergabung, bahkan ini asetnya 20 tahun kemudian ini kemudian menjadi Poltekkes Kemenkes, diserahkan kepada pemerintah pusat. Itu tepat loh Mbak, pakai angka yang tepat, 19 Mei 2018 itu asetnya udah diserahkan ke Kemenkes. Nah ada perjalanan untuk ke sana ya. Namun ya kisahnya menjadi dosen Poltekkes Kemenkes itu adalah diawali dari menjadi dosen di Akper Pemkot Tegal. Kemudian karena kelembagaan kita itu berubah menjadi Poltekkes Kemenkes, dengan otomatis ya semua dosen juga mengikut ke Poltekkes Kemenkes. Ya, baik Bu. Dari penjabaran Ibu Ani ini sendiri, saya menangkap poin bahwa untuk berada di saat ini kita yang pertama harus komitmen. Yang kedua, apa yang kita tanam itu akan yang kita tuai ya Bu. Terus juga dalam perjalanan ini kita itu gak mungkin lepas dari yang namanya usaha. Ya. Jadi harus ada ikhtiar. Iya, betul Bu. Dalam untuk mencapai saat ini yang mungkin kampus 9 Poltekkes Semarang sudah banyak mahasiswa dan mungkin sudah sangat berkembang mengikuti dari kampus-kampus yang lainnya seperti kampus Poltekkes Kemenkes Semarang kampus 1 dan kampus yang lainnya. Kemudian Ibu kampus 9 Poltekkes Semarang ini sendiri kan itu dulunya itu Akper Pemkot Kota Tegal, dan mungkin alasan atau latar belakang adanya demo Akper Pemkot Kota Tegal itu sendiri. Ya, saya harus tersenyum ya kalau dengar demo. Gimana? Apa yang mau ditanyakan dengan kondisi saat itu? Ya mungkin peran dosen saat itu dan latar belakangnya kenapa sih harus ada demo dari demo Akper Pemkot Kota Tegal ini Bu? Oh iya ya, berarti kan ini belum pernah ya, hostnya aja belum tahu waktu itu, masih SMP kali ya. Betul. Karena kejadian itu ada di sejak tahun 2016 ya sampai 2017. Ada di mana? SMP atau SMA? SMP Bu. SMP. Jadi hanya dengar ya kalau saat itu ada demo. Jadi gini ya, ini demo itu kan satu wujud konflik ya. Nah kalau kita lihat di teori konflik ini kan, saya tidak terlalu mendalami ya dengan teori sosiologi konflik ini. Namun konflik ini ada satu teori yang menyebutkan itu bahwa terjadinya konflik ini kan karena ada beberapa dua sisi atau tiga sisi gitu ya, yang kemudian menginginkan untuk mendominasi
keinginannya dari yang lainnya. Jadi kan kalau ada dua kelompok yang ini menginginkan pendapat A yang kemudian harus dipilih, kelompok B menginginkan pendapat B yang harus dipilih. Ini kalau masing-masing ingin mendominasi ya antar kelompok ya, tidak menjadi masalah kalau dia mendominasi pada pendapat yang sama. Tetapi ketika ada keinginan untuk juga mendominasi kelompok lain untuk bisa sesuai dengan keinginannya, pasti nih di teori akan terjadi konflik. Nah, kondisi tersebut hal yang wajar menurut saya, walaupun berada di mana saya pada posisi itu ya. Jadi begini, di tahun 2016 ini kampus Akper Pemkot Tegal harus memutuskan segera ya, karena memang terkait dengan adanya upaya untuk menyesuaikan ya terhadap regulasi tentang pemerintah daerah itu tidak memiliki kewenangan otoritas untuk menjalankan fungsi tupoksinya gitu ya, mengelola pendidikan tinggi. Itu bukan tupoksi di pemerintah daerah menurut Undang-Undang tahun nomor 23 ya tahun 2014. Oleh karenanya dan undang-undang itu kan diperbaharui terus ya sampai kemudian terbit yang terakhir Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Maka kita harus menyesuaikan undang-undang itu bahwa lembaga ini itu harus tidak bisa dikelola oleh daerah dan kemudian harus menjadi lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh pemerintah pusat karena itu tupoksi pemerintah pusat. Nah sekarang problemnya pada saat itu, jadi saya ingetin di kondisi demo ya waktu itu, ini ada tekanan waktu untuk segera memutuskan. Tepatnya itu ada di akhir tahun 2016 itu diminta kita untuk memutuskan apakah akan bergabung dengan Poltekkes Kemenkes atau opsi yang kedua bergabung dengan Kemenristek Dikti ataukah kemudian menjadi UPTD yang kemudian UPTD itu berarti berbentuk lain bukan lembaga pendidikan dan yang terakhir itu ditutup. Nah, ketika dalam memutuskan itu ini nih. Jadi jiwa muda itu kelihatan sekali. Tetapi saya bersyukur juga terhadap mahasiswa yang memiliki apresiasi seperti itu. Jiwa muda yang bergejolak, tetapi kan bukan berarti mahasiswa itu diam pada saat itu, berpikir terus. Sementara di pemerintah kota yang harus memutuskan untuk segera, beliau kan mereka semua itu kan ada fokus-fokus pekerjaan yang harus dikerjakan juga, bukan hanya satu kegiatan gitu ya untuk menyelesaikan problem kelembagaan di Akper Pemkot Tegal. Tetapi kalau mahasiswa fokusnya satu saat itu, bagaimana lembaga ini gitu ya harus selamat dan kemudian harus terus eksis ya. Jadi kan bagaimana mahasiswa fokus saat itu, wajar kalau mahasiswa juga belajar, mengkritisi, mengkaji juga. Ini saya patut apresiasi terhadap mahasiswa. Sementara saya sendiri kan bagian dari ASN ya, yang harus juga loyal kepada pemerintah kota saat itu. Namun ketika sudah memuncak, wah ini ketika sudah memuncak ini, kemudian Pemkot itu belum juga memberikan keputusan, mahasiswa melakukan tekanan ini. Jadi tekanan yang sifatnya kan berarti fisik ya, demo walaupun tidak anarkis. Saya melihat sendiri kok tidak anarkis gitu, tetapi memang kekuatannya banyak, besar gitu. Suara ya. dari hati mahasiswa itu ya Bu. Dan kompak gitu mahasiswa ini. Sehingga pada saat itu puncaknya dialog itu menjadi tidak produktif ya antara pemerintah kota dan mahasiswa. Nah itu disitulah yang kemudian rame viral gitu ya bahwa ada demo dan karena tekanan itu baru kemudian pemerintah kota memutuskan untuk opsi eksisnya Akper Pemkot ini bergabung dengan Poltekkes Kemenkes. Saya tidak mengingkari bahwa perjuangan itu kemudian menuai hasil. Jadi saya juga pada saat itu harus fair ya bahwa
mahasiswa dalam kondisi yang patut untuk dibela gitu. Jadi saya memposisikan diri tetap menjadi ASN yang loyal, tetapi saya menyuarakan ya keinginan mahasiswa. Harus saya bela di mahasiswa saat itu ya, sehingga kelihatannya ada konflik. Tapi ternyata kan hasil akhirnya, endingnya yang patut kita syukuri ya. Jadi ending dari kegiatan tersebut kan kemudian sepakat satu kata bahwa merger itu menjadi keputusan yang terbaik. Wah, sangat inspiratif dan tentunya ini sangat mahasiswa waktu itu kelihatan memang heroik. Iya. Jadi itu tentunya bisa berasal dari hati dan suara dari mahasiswa yang ingin melanjutkan perjuangan mereka, belajar menjadi seorang perawat dan tenaga medis yang tentunya sangat berkualitas Bu, seperti itu. Baik itu. Dan kita memang lihat kok lulusan kita kan dari tahun ke tahun itu hampir serapannya itu antara 80% sampai 100% ya. Dan kondisi itu tidak jauh berbeda sekarang. Kalau sekarang lebih lagi serapannya. Belum sampai STR terbit saja ya. Seluruh mahasiswa ini yang baru lulus dan belum diwisuda, nih sudah semua bekerja karena memang kebutuhan negara ini membutuhkan ya perawat-perawat baik di rumah sakit, di tempat isoman 100% ini Mbak. Habis hari ini untuk bekerja semua. Dan ini bagian dari pada waktu-waktu tertentu memang ada momentum yang berbeda ya. Pada tahun 2016-2017 itu momentumnya adalah bagaimana lembaga pendidikan ini harus eksis. Dan itu disuarakan oleh kakak kelasmu ya. Nah sekarang kan kalian juga harus menyuarakan juga mana momentum memang harus ditolong oleh Anda ya. Kan mahasiswa bukan hanya di balik meja belajar gitu kan, tapi bagaimana kan mengabdikan diri, mendharma baktikan itu ilmunya untuk masyarakat ya. Jadi harus ada hal tersebut dan biasanya momentum-momentum tersebut tidak selalu sama. Ya Bu. Mungkin itu juga salah satu perjuangan kakak kelas dan dosen-dosen saat itu, sehingga kampus ini atau kampus yang sekarang kita sebut kampus 9 Poltekkes Semarang juga ada dan tetap berdiri di tanah di Kota Tegal ini. Seperti ya, itu. Pastinya Kota Tegal juga bangga ya. Ada kampus 9 dari Poltekkes Kemenkes ya. Ini kampus negeri gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya kebanggaan itu pasti itu juga bukan milik dari mahasiswa saja, tetapi dari warga Tegal dan sekitarnya. Karena mendapatkan tempat yang baik ya, kualitasnya baik gitu. Dan kemudian ketika belajar di sini ya, outputnya kan kita lihat dari angka serapan ya, serapan dari lulusan kita gitu ya, hampir setiap tahun antara 80 sampai 100% di 6 bulan terakhir ya. Ya itu yang patut kita pertahankan ya. Menarik ya kalau itu bicara sangat menarik sekali sejarah. Bu. Itu juga menjadi tuntutan kepada kita sebagai adik-adik kelas juga mengharumkan nama kampus 9 Poltekkes Semarang dan sehingga menjadi mahasiswa yang mampu mengabdikan diri tentunya untuk membuat nama baik kampus 9 Poltekkes Semarang ini di dunia kesehatan, seperti itu Ibu. Harus ya. Jadi salah satu dari wujud dharma bakti mahasiswa ya di alma mater itu yang mengharumkan nama baik. Jadi ketika bekerja maka kompetensinya itu harus satu standar kompetensi lulusan gitu harus dipenuhi. Next gitu meningkatkan terus ya kualitas kompetensinya itu dengan update terhadap keilmuan dan update ya terhadap teknologi yang terkini, dan itu harus dilakukan. Kemudian jangan lupa sisi pengabdian masyarakat itu kan ditekankan juga, bukan hanya dosen ya. Kalau di masa pandemi seperti ini kita dosen juga harus berperan ya, bagaimana menolong negeri ini di masa pandemi. Dosen-dosen juga ini 100% ya dosen itu diminta untuk ready ya untuk menjadi relawan di pandemi ini. Memang pilihan
peran menjadi relawannya ada di sebagai vaksinator ya. Kami dosen menjadi vaksinator itu sejak vaksin ini sejak ya Kota Tegal ya membutuhkan SDM untuk menjadi vaksinator, kita langsung menyambut ya untuk bisa terjun langsung. Dan itu bagian dari bagaimana pengabdian kita mendharma baktikan ilmunya itu baik dosen maupun mahasiswa sama. Jadi mahasiswa juga begitu ya, tentunya satu kebanggaan buat saya dosen itu tatkala mahasiswa juga bisa mewarisi role model dari dosen nih yang udah menunjukkan bagaimana pelaksanaan tridharma itu dilaksanakan oleh dosen, dan mahasiswa juga ikut mewarisi dong kebaikan itu ya. Jadi podcast ini juga sesuatu yang bagus sekali ya, tatkala kemudian bisa mengedukasi juga masyarakat ke depannya gitu melalui podcast ini. Terutama sasarannya mahasiswa adalah ya remaja belia nih ya. Ya nanti ke depan pasti programnya akan begitu ya. Saya sangat mendukung dengan kondisi dengan program ini. Ya baik Bu. Tentunya miliki perbedaan Ibu antara bekerja di dunia kesehatan dengan pekerjaan lain. Yang salah satunya tadi pengabdian dalam masyarakat, bukan hanya menjadi dosen, tetapi kita juga terjun langsung menangani pasien atau klien yang membutuhkan pertolongan kita, Bu, seperti itu. Iya, nah, betul. Kembali lagi nih Bu, tadi kan Ibu sudah menceritakan sejarah dari Poltekkes, sejarah dari Akpor Pemkot, itu kan mungkin sudah banyak sekali pengalaman. Nah, yang saya tanyakan di sini mungkin pengalaman yang berkesan bagi Ibu selama menjadi dosen. Pastinya itu sangat menarik sekali, Ibu. Ya, karena saya sudah menjadi dosen itu sejak tahun 1997 kan, setidaknya semua pengalaman peran ya menjadi dosen itu menjadi juga satu pengalaman buat saya ya untuk senantiasa memperbaiki strategi ya ketika mengajar, memperbaiki juga gitu ya kualitas dari proses pembelajaran. Nah disitulah sebetulnya ada kenangan yang selalu setiap tahun itu menyenangkan hati saya, itu adalah ketika dengan kekompakan mahasiswa yang diawali dari kontrak di awal itu sukses, itu biasanya nanti di ending dari proses pembelajaran menjadi sukses juga. Dan biasanya saya menutup dari pembelajaran ini dengan suka hati karena ternyata mahasiswa juga menyukai ya hasil yang dia capai. Saya juga. Jadi kenangan terindah adalah ketika mahasiswa tersenyum gitu ya dengan capaian belajar yang sebetulnya sudah saya tidak melakukan hal yang istimewa, tetapi hanya mengawali proses awalnya dengan baik, kontraknya itu dipenuhi dengan baik, kok ternyata bisa sampai endingnya itu mencapai goal yang sama-sama disukai. Mahasiswa juga bisa mencapai capaian belajar ya, bukan hanya nilai aja ternyata kan. Jadi capaian belajarnya itu juga dipenuhi dengan baik oleh mahasiswa. Contoh ya, ketika saya nanya ketika ada satu penilaian ya performa keterampilan gitu, coba maju satu-satu gitu ya proses keterampilan itu diperagakan oleh mahasiswa. Saya sempat bertanya, berapa kali belajar ini kok nilainya bagus banget gitu ya. Ternyata bisa mengungkapkan saya belajar 5 kali Bu, baru kemudian saya menunjukkan performa. Oh bagus ya. Apakah kemudian saya memberikan satu kegiatan istimewa? Sebelumnya enggak. Tapi mahasiswa sendiri gitu ya bisa bergerak bersama gitu ya. Diawali dengan kontrak belajar yang ditetapkan bersama-sama, disepakati bersama-sama. Endingnya mahasiswa tersenyum, saya juga senang. Nah kemudian endingnya lagi yang kenangan yang baik ketika menjadi dosen itu adalah ketika bertemu mahasiswa alumni itu kan, dan mereka sudah belajar di tempatnya masing-masing. Nah ketika bertemu di tempat pekerjaan mereka, mereka bisa mengabdikan dirinya gitu ya di tempat kerja itu dengan baik, itu kebahagiaan tersendiri buat dosen. Jadi kesuksesan mahasiswa itu adalah kebahagiaan buat saya. Ya betul Ibu. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan tidak luput dari peran dosen serta guru yang telah membimbing kami sebagai mahasiswa
sehingga menjadi setelah keluar dari kampus ini mungkin menjadi seseorang yang lebih berguna Ibu bagi masyarakat tentunya. Dan Ya, mungkin benar kita itu. dapat mengambil poin bahwa apabila mahasiswa bahagia, tentunya dosen lebih bahagia Ibu. Seperti itu. Ya siap, begitu memang ya. Jadi kalau kamu bahagia gitu ya, itu juga kebahagiaan buat saya. Betul Ibu. Nah mungkin ada nih kiat-kiat khusus untuk meningkatkan semangat dari para mahasiswa sehingga mahasiswa ini tetap semangat dan lebih bersemangat, apalagi di masa pandemi yang saat ini Ibu, semua pelajaran secara offline kemudian terasa mungkin membosankan dari banyaknya mahasiswa yang mengeluhkan seperti itu. Bagaimana motivasi Ibu? Jadi baik saya sampaikan ya anak-anakku semua gitu yang menyaksikan acara podcast ini ya, saya sebagai dosen ingin menyampaikan beberapa hal ya, tipsnya di masa pandemi ini supaya semangat tetap menggelora ya. Yang pertama bahwa mahasiswa yang memilih menjadi mahasiswa Poltekkes Kemenkes ya, khususnya kalau di sini kan prodi D3 keperawatan, itu adalah pilihan jurusan dan pilihan pendidikan yang sangat manfaat untuk orang lain. Nah kemudian posisi itu mau tak mau memang caring ya, bagaimana merawat orang sebagai fokus ya dari capaian belajar di dunia keperawatan, ini memang akan memberikan kemanfaatan banyak. Tapi dengan syarat memang ya, kompeten ketika bekerja, ya kan, kemudian dilandasi oleh rasa syukur ya dan tulus ya ketika bekerja. Nggak usah khawatir dengan bagaimana hasil dari nominal rupiah yang didapat ya dari profesi ini ya, karena rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu tidak mesti ya bentuknya itu hanya nominal seperti itu ya, ada kebaikan-kebaikan lain yang menjadikan rezeki kita menjadi berkah ya. Jadi itu yang pertama, yakin bahwa pilihannya itu adalah pilihan yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang banyak ya. Jadi supaya kita punya semangat mengawalinya. Kemudian yang kedua, tadi saya memang berusaha ya untuk ada beberapa sifat dasar yang perlu kita kembangkan. Yang pertama adalah komitmen. Tadi kalau sudah memilih maka komitmen ya terhadap pilihan tersebut. Kemudian yang kedua, konsisten dalam amal itu. Jadi untuk bisa menjadi seseorang yang berkualitas maka harus konsisten, mengulang-ulang itu. Jadi mengulang-ulang baik itu bagaimana proses belajar maupun berlatih. Nah itu harus ada konsistensi itu. Jadi siap dengan mengulang-ulang walaupun rasanya jenuh kali ya kalau di masa pandemi di belakang layar terus ya. Tapi konsisten lah dengan amal tersebut. Kemudian yang ketiga, ini kita perlu loh untuk menghargai diri kita sendiri sebelum menghargai orang. Jadi prinsip atau sifat dasar yang perlu kita kembangkan adalah hargai diri kita. Hargai diri kita adalah termasuk diantaranya gitu ya, ketika kita ingin menjadi orang yang dihargai orang karena performa disiplin kita, ya kita harus menghargai diri sendiri. Kita harus disiplin dengan diri dulu ya, sebelum kemudian kita menginginkan menghargai orang dalam hal kedisiplinan itu. Jadi sifat dasar berikutnya adalah menghargai baik diri sendiri maupun orang lain ya. Ya itu tips dari saya, tetapi kan semua orang memiliki tips yang berbeda ya. Kalau saya demikian ya. Baik Bu, ya itu mungkin kita dapat mengambil poin-poin yang telah disampaikan oleh narasumber kita Ibu Ani Fauzia, tentunya sangat inspiratif sekali dan mahasiswa perlu didengar dan diperhatikan. Ini menjadi sebuah motivasi sehingga kita itu dapat menjadi mahasiswa yang tadi berkembang dan memiliki kualitas yang sangat baik Ibu, seperti itu Ibu. Baik, saya karena ini kepada mahasiswa saya juga ingin memberikan satu wejangan ya. Saya posisinya udah tua Mbak. Tetapi kalau mahasiswa ini kan masih berinteraksi dengan orang tua. Satu hal ya, ada nilai-nilai dasar ya sebagai anak kepada orang tuanya ya, yang harus juga dijunjung tinggi.
hormati orang tua dan penuhi keinginannya. Awal mungkin terpaksa gitu ya, tetapi keterpaksaan ini sebetulnya memberikan keberkahan ketika orang tua itu meridhoi ya langkah-langkah kita, walaupun nganjel kayak kadang ya nganjel kadang kan mahasiswa ada begitu karena sifat anak-anaknya ya, itu bikin suntuk ya orang tua, tetapi orang tua itu pemaaf pada anaknya. Jadi nilai dasar yang utama ini saya tidak akan tinggalkan, mahasiswa tetap hormati orang tua ya, dan kemudian penuhi keinginannya selagi kita bisa memenuhinya ya. Mudah-mudahan keberkahannya justru ada di keridhaan ya orang tua. Tapi masih boleh kok kita milenial ya, boleh untuk beradu argumentasi atau berpendapat ya kepada orang tua, masih boleh ya. Itu namanya musyawarah kan. Ya mungkin itu aja nilai dasar tambahannya ya. Cukup. Oke, itu mungkin dan poin yang saya dapatkan bahwa yang pertama kita harus komitmen, yang kedua kita harus konsisten atau istiqomah, dan yang ketiga kita harus menghargai diri sendiri sebelum menghargai orang lain, dan tentunya kita harus menghormati orang tua. Ibu, seperti itu Ibu. Ya, okay. Bagus kalau nilai dasar itu dipenuhi ya. Baik Bu. Ya, sudah berada di akhir dari podcast pertemuan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih Ibu sudah mau menyempatkan waktu dan mengisi menjadi narasumber yang sangat inspiratif pada podcast ini, dan terima kasih sudah meluangkan waktu dan mau menghadiri podcast kali ini. Dan dari saya, kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.